Kita menuju ke BNPB, pemirsa, untuk mendengar informasi update terbaru COVID-19 yang disampaikan oleh Ahmad Yuryanto, juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19. Reza Brotoasmoro akan menyampaikan berbagai informasi dan pesan-pesan mengenai pengendalian COVID-19 serta adaptasi kebiasaan baru yang produktif dan aman dari COVID-19. Oleh karena itu kami persilakan Dr. Reza. Terima kasih Bapak Dr. Ahmad Yuryanto. Selamat sore saudara-saudari sekalian. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terus bekerja sama kementerian, lembaga, dunia usaha, perguruan tinggi, kawan-kawan media, dan seluruh potensi di masyarakat, baik yang berada di pusat maupun daerah, atau yang kami sebut pentahelix berbasis komunitas. Sejak gugus tugas berdiri di 13 Maret, telah dianjurkan beberapa pesan pencegahan penting, seperti cuci tangan dengan air mengalir dan sabun selama 20 detik, jaga jarak sekitar 1-2 meter, dan gunakan masker saat berada di ruang publik atau kerumunan. Penggunaan masker ketika berada di ruang publik telah banyak direkomendasikan. Pada awalnya, masker hanya disarankan bagi orang yang sakit atau merasa sakit. Tetapi, dengan semakin berkembangnya penelitian terkait COVID-19, maka kita semakin mengerti bahwa ternyata semua orang yang beraktivitas di luar rumah sangat disarankan untuk menggunakan masker. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penularan penyakit dari satu orang ke orang lainnya. Karena kita sudah tahu bahwa virus COVID-19 menular melalui droplets atau percikan air liur yang dapat terpercik keluar ketika seseorang itu berbicara atau bersin atau batuk. Maka masker dapat menjadi penghalang agar percikan air liur tidak menyebar ke lingkungan sekitar. Hal ini sangatlah penting untuk dipahami, karena virus tersebut tidak dapat kita lihat secara kasat mata. Maka, kita tidak bisa mengetahui di mana virus tersebut berada dan siapa saja yang mengidap atau membawa virus tersebut. Agar kita dapat melindungi diri kita dan orang lain, maka sebaiknya masker wajib digunakan dengan cara yang baik dan benar. Semua pihak wajib menggunakan masker selama masa pandemi berlangsung, terutama apabila berada di lingkungan yang penuh sesak atau berjumpa dengan orang lain. Saudara-saudari sekalian, ada 3 jenis masker, yaitu masker kain, masker bedah, dan masker N95. Masker kain yang direkomendasikan adalah masker yang memiliki 3 lapisan kain. Lapisan pertama adalah lapisan kain hidrofilik, seperti katun yang dilapisi oleh lapisan yang bisa mendukung agar filtrasi lebih optimal, bisa dari katun atau polyester. Kemudian lapisan ketiga atau yang paling luar merupakan lapisan hidrofobik atau bersifat anti air, seperti terbuat dari polipropilen atau polyester. Masker kain ini dapat dicuci dan digunakan kembali. Oleh karena itu, penggunaan, penyimpanan, serta pencucian masker pun harus tepat agar awet dan dapat digunakan berulang kali. Penggunaan masker disarankan maksimal hanya 4 jam dan harus diganti dengan yang baru atau yang bersih. Tetapi, apabila maskernya basah atau lembab, maka harus segera diganti. Oleh karena itu, masyarakat disarankan untuk membawa beberapa buah masker ketika harus pergi keluar rumah untuk beraktivitas. Penggunaan masker pun harus tepat. Misalnya, menutupi hidung sampai dengan dagu dengan tidak menaik turunkan masker, dengan tidak menyentuh bagian depan masker setelah digunakan beberapa saat. Untuk melepasnya, masker juga harus diperhatikan. Cukup pegang bagian tali masker tanpa menyentuh bagian kain dan langsung dimasukkan ke kantong kertas tertutup atau kantong plastik, guna mencegah pencemaran ke barang-barang yang ada di sekitarnya. Lalu, segera cuci setelah kita sampai di rumah kembali.
Penggunaan masker ini hanya dapat efektif apabila kita menerapkan protokol kesehatan lainnya juga dengan baik, yaitu cuci tangan sebelum menggunakan masker, hindari memegang area wajah terutama mata, hidung, dan mulut. Jangan memegang kain bagian depan masker ketika digunakan. Penggunaan masker untuk masyarakat, selain untuk kita sendiri, masker juga dapat kita berikan kepada orang lain sebagai bentuk solidaritas. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Dalam pernyataannya terkini, awal Juni 2020, WHO mendorong pemerintah di seluruh dunia untuk harus menganjurkan masyarakat umum untuk mengenakan masker non-medis dalam situasi dan keadaan tertentu. Hal ini sebagai bagian dari pendekatan komprehensif untuk menekan penularan SARS-CoV-2 atau virus penyebab penyakit COVID-19 ini. Saya ingatkan sekali lagi bahwa dalam konteks pandemi COVID-19, WHO menganjurkan bahwa semua orang, meskipun menggunakan masker, tetap harus menghindari kerumunan dan tempat ramai. Menjaga jarak fisik minimal 1 meter dari orang lain, terutama dari mereka yang bergejala atau mengalami gangguan pernafasan seperti batuk, bersin, demam, dan lain-lain. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan bila tidak ada, gunakanlah hand rub berbasis alkohol. Mempraktekkan etika batuk dan bersin juga penting, dengan cara menutup hidung dan mulut dengan siku dengan lengan terlipat, atau gunakanlah kertas tisu pada saat batuk atau bersin. Kemudian segera dibuang tisunya dan cuci tangan, tidak menyentuh mulut, mata, dan hidung dengan tangan yang kotor. Saudara-saudari, dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini, mari kita budayakan memakai masker di tempat umum, kantor, pasar, sarana transportasi, dan ruang publik lainnya. Untuk memastikan kita aman dari COVID-19 dan sekaligus tetap bisa produktif berkarya, menjaga kelangsungan rumah tangga dan keluarga, dan bermasyarakat, meningkatkan kegiatan gotong royong dan juga solidaritas kita dalam bersama melawan COVID-19. Lakukan hal ini dengan disiplin, lindungi diri, lindungi orang lain. Pastikan kita, keluarga, tetangga, kerabat, dan kawan aman dari COVID-19 dan tetap produktif membangun bangsa. Saya yakin saudara-saudara sekalian, pasti kita bisa mengalahkan COVID-19 dan melewati pandemi ini. Saya percaya sekali kepada kemampuan kita bersama. Salam sehat. Saya persilahkan kembali Bapak Dr. Ahmad Yuryanto untuk menyampaikan data terkini.